Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Aris Tanu, Bapak Fauzan Misra, dan Ibu Ane Putri. Nama saya Niki Yolanda dengan nomor BP 212053-2015, jurusan S2 Akuntansi Universitas Andalas tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan desain penelitian saya terkait dengan tugas akhir metodologi penelitian. Pada tugas saat ini, saya mengangkat judul yaitu riset eksperimen, mendefinisikan ulang kepribadian seorang akuntan. Next. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan ciri-ciri kepribadian tradisional dan gaya kognitif yang terkait dengan seorang akuntan, serta mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian dan gaya kognitif mahasiswa saat memasuki profesi akuntan menggunakan data empiris. Citra seorang akuntan tradisional itu adalah sebagai seorang yang membosankan dan yang menyusun angka-angka yang dapat mempengaruhi kemungkinan bahwa siswa dengan ciri kepribadian tertentu akan mengejar profesi ini. Next. Untuk desain atau metodologi penelitian saat ini dipilih adalah riset eksperimental, yaitu sebuah survei yang termasuk di dalamnya skala yang divalidasi berdasarkan indikator tipe Myers-Briggs dan skala pendek rasional experiential inventory 10 diberikan kepada 80 orang mahasiswa pasca sarjana akuntansi di 2 universitas di Kota Padang, yaitu Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang. Next. Implikasi praktis. Implikasi dari penelitian ini menginformasikan perusahaan mengenai perubahan karakteristik lulusan akuntansi memasuki dunia profesi. Banyak perusahaan telah mempromosikan kebutuhan akan keterampilan seperti berpikir kritis, kerja tim, dan komunikasi yang mengharapkan karyawan potensial akan menunjukkan keterampilan dan perilaku ini. Menentukan karakteristik auditor staf baru menggunakan data empiris sangat penting, mengingat peningkatan keterampilan analitis dan interpersonal yang diharapkan dari mereka saat memasuki dunia profesi. Next. Introduction. Memerangi citra tradisional akuntan sebagai seorang yang membosankan, kutu buku, penghancur angka yang digambarkan dalam film, itu menurut Bert tahun 94, musik menurut Smith dan Jacob tahun 2011, dan bahkan Lelucon menurut Millie dan Reed tahun 2012, merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh profesi ini. Berdasarkan menurut Board DKK tahun 2017, Durocher DKK tahun 2016, dan Richardson DKK tahun 2015. Proses rekrutmen perusahaan, terutama dalam beberapa tahun terakhir, telah berusaha untuk menarik siswa yang lebih berwarna menurut Jekyll tahun 2008. Sebagian karena meningkatnya kebutuhan individu yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara tepat dengan anggota tim serta juga klien. Namun risiko tambahan juga dapat muncul ketika akuntan beroperasi pada aturan outside the box dan regulasi tradisional profesi. Studi ini menyelidiki karakteristik mahasiswa yang memasuki profesi akuntan yang dapat menghasilkan perilaku yang berbeda yang mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini menangkap tipe kepribadian dengan menggunakan skala berdasarkan indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI
yang divalidasi pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barkey dan Wallace tahun 2007, kemudian yang dilakukan oleh Binet tahun 2005, serta gaya kognitif menggunakan skala pendek Rational Experiential Inventory 10 atau REI 10. Berdasarkan ciri-ciri kepribadian yang terkait dengan akuntan tradisional, diharapkan peserta pada penelitian ini akan memiliki kecenderungan ke arah introversi, penginderaan, pemikiran dan penilaian, dan gaya kognitif yang condong ke arah kognisi versus kecenderungan ke arah ekstraversi, intuisi, perasaan, dan persepsi dengan gaya kognitif. Kita masuk ke background dan pengembangan hipotesis. Di sini saya membaginya ada 3 bagian. Yang pertama akuntan tradisional, kemudian yang kedua ada model MBTI, yang ketiga gaya kognitif. Akuntan tradisional yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, studi tentang karakteristik yang terkait dengan akuntan tradisional ini sudah dimulai sejak tahun 1971 menurut De Coster dan Tode. Seperti yang diharapkan, sebagian besar studi diterbitkan menunjukkan bahwa akuntan secara tradisional itu dikaitkan dengan seseorang yang digambarkan dengan dodi, nerdish, antisosial, dan inkompeten menurut Smith dan Briggs tahun 1999, dan sebagai realis pragmatis yang tertutup dan menyendiri menurut Dimick dan Felton. Karena akuntan semakin diharapkan untuk memecahkan masalah yang menantang di awal karir mereka, menurut Putri DKK tahun 2012, kesesuaian karakteristik mahasiswa dengan karir yang mereka pilih mungkin penting untuk perubahan landscape dalam profesi akuntansi. Kemudian yang kedua ada model MBTI. Di antara taksonomi kepribadian yang berbeda yang dikembangkan selama bertahun-tahun, 2 taksonomi klasifikasi yang paling umum digunakan oleh peneliti dalam mengambil keputusan manajemen adalah MBTI menurut Garner dan Martinko tahun 96 dan model kepribadian 5 faktor menurut Mcrae dan Costa tahun 1987. Jadi penelitian ini menggunakan instrumen yang divalidasi berdasarkan MBTI sebagai indikator tipe kepribadian individu menurut Barkey dan Wallace tahun 2007 yang telah banyak digunakan. Skala MBTI ini mengkategorikan individu, ada 4 kategori yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian masuk ke gaya kognitif. Selain tipe kepribadian model MBTI, penelitian ini juga mengumpulkan data tentang gaya kognitif yang berbeda. Dalam literatur sudah diketahui ada belahan otak kiri yang digunakan untuk fungsi bahasa dan penalaran logis serta pelaksanaan aktivitas manual, sedangkan belahan otak kanan digunakan untuk persepsi, konstruksi, dan penarikan kembali rangsangan nonverbal. Dan bahwa asimetri fungsional ada pada sebagian besar individu, menurut Magret dan Lavanya tahun 2017. Dengan demikian, tergantung pada belahan otak mana yang mendominasi, tugas-tugas yang dia kuasai akan berbeda. Lebih ringkasnya, jika belahan otak kiri mendominasi individu, maka ia akan cenderung mengandalkan kognisi atau pemikiran rasional. Sedangkan jika belahan otak kanan mendominasi, mereka akan cenderung mengandalkan intuisi atau emosi. Next. Untuk skala MBTI tadi ada 4 skala. Yang pertama ada introversi versus ekstraversi. Yang kedua ada penginderaan versus intuisi. Yang ketiga ada pemikiran versus perasaan. Yang keempat ada penilaian versus persepsi. Next. Masuk ke metodologi dan analisis penelitian. Untuk metodologi sendiri, yaitu digunakan riset eksperimen, di mana para eksperimen, maksud saya di mana para
para sampelnya digunakan pada 80 siswa, maksud saya 80 mahasiswa yang terdaftar dalam kursus akuntansi tingkat senior. Maksudnya ini mahasiswa pasca sarjana dari 2 universitas di Kota Padang, yaitu UNAN dan Universitas Negeri Padang. Setiap kategori MBTI ini nantinya akan memiliki 5 pertanyaan dengan pilihan yang mewakili setiap karakteristik yang berbeda. Dengan demikian, untuk setiap kategori skor berkisar antara 5 sampai 10. Next. Sedangkan untuk mengukur gaya kognitif tadi, studi ini menganalisis gaya kognitif menggunakan skala pendek REI 10 dengan menentukan apakah setiap peserta termasuk dalam gaya intuisi yaitu otak kanan atau gaya kognisi yaitu otak kiri. Untuk menentukan gaya yang dominan, skor total untuk pertanyaan pada intuisi dan skor total untuk pertanyaan kebutuhan kognisi dibuat dengan menjumlahkan skor untuk 5 pertanyaan di setiap kategori. Setiap pertanyaan ini nantinya akan menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur gaya kognitif peserta yang menghasilkan skor untuk setiap gaya kognitif yang berkisar antara 5 hingga 25. Berikut pemaparan saya mengenai desain penelitian tentang riset eksperimen ini. Terlebih dan terkurang, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.